Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Puspitasari, NIM 2020 SFK49, asal dari Institut Teknologi Bisnis AS Indonesia. Nah, untuk kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi, yaitu tentang akuntansi syariah dan akuntansi perbankan syariah. Langsung saja kita masuk yang ke pertama, yaitu akuntansi syariah, dasar hukum akuntansi syariah, tujuan akuntansi syariah, prinsip-prinsip akuntansi syariah, prinsip filosofi akuntansi syariah, ciri-ciri akuntansi syariah, kelebihan akuntansi syariah, dan karakteristik akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan pada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid, yaitu dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Islam. Sedangkan pelaporan ialah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia. Dasar hukum akuntansi syariah bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, Ijma atau kesepakatan para ulama, qiyas atau persamaan suatu peristiwa tertentu, dan uruf atau adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tujuan akuntansi syariah yaitu yang pertama, untuk menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dengan lembaga keuangan syariah. Yang kedua, untuk menjaga aset dan hak lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah. Yang keempat, untuk menyiapkan informasi laporan keuangan yang berguna kepada pengguna laporan keuangan. Yang kelima, diungkapkan dengan baik. Yang keenam, mendukung penyusunan standar akuntansi dan yang konsisten. Yang ketujuh, sebagai laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi. Ya, prinsip-prinsip akuntansi syariah yaitu ada 3. Yang pertama ada prinsip pertanggungjawaban, yang kedua ada prinsip keadilan, dan yang ketiga yaitu ada prinsip kebenaran. Prinsip pertanggungjawaban karena dasar yang digunakan dalam akuntansi syariah adalah Al-Quran, maka prinsip pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk implementasi hal tersebut. Yang kedua ada prinsip keadilan, di mana prinsip keadilan dalam suatu akuntansi ini memiliki 2 pengertian. Pertama ialah keadilan yang berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat berdominan. Yang ketiga yaitu ada prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran berkesinambungan dengan prinsip keadilan. Prinsip kebenaran atau menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Contohnya yaitu pada aktivitas pengakuan, pengukuran, dan pelaporan yang tentu saja akan berjalan dengan baik jika dibarengi dengan rasa kebenaran. Berikut ada prinsip filosofi akuntansi syariah, itu ada 4. Yang pertama, prinsip filosofi humanis, berarti bahwa akuntansi syariah memiliki prinsip yang manusiawi atau dapat dipahami dan dipelajari oleh manusia. Yang kedua, ada prinsip filosofi emansipatoris, berarti bahwa akuntansi syariah memiliki prinsip untuk membebaskan manusia daripada belenggu ideologi semu. Yang ketiga, yaitu ada prinsip filosofi transendental. Maksudnya adalah bahwa teori akuntansi syariah dapat melintas batas disiplin ilmu akuntansi itu sendiri. Selain itu, akuntansi syariah juga dapat berkait dengan bidang ilmu lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada prinsip filosofi teleologikal, yang memiliki arti bahwa akuntansi syariah juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, dan juga kepada alam semesta. Berikut juga ada ciri-ciri akuntansi syariah, yaitu yang pertama, dilaporkan secara benar, Quran Surat 10 ayat 5. Yang kedua, cepat dalam pelaporannya. Yang ketiga, dibuat oleh ahlinya atau akuntan. Yang keempat, terarang, jelas, tegas, dan informatif. Yang kelima, memuat informasi yang menyentuh. Yang keenam, informasi ditujukan kepada semua pihak. Yang ketujuh, terperinci dan teliti. Kedelapan, tidak terjadinya manipulasi. Dan yang terakhir yaitu dilakukan secara kontinu atau tidak lalai.
Yang berikutnya yaitu ada kelebihan akuntansi syariah. Yang pertama, sistem bagi hasil. Yang kedua, menggunakan prinsip jual beli murabahah. Yang ketiga, terhindar dari riba. Yang keempat, memiliki unsur tenggang rasa. Dan yang terakhir yaitu ada landasan hukum dari Tuhan. Sedangkan karakteristik akuntansi syariah yaitu yang pertama, transaksi syariah dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objek halal dan baik. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba. Yang kelima, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-gumu bil gurni. Dan yang terakhir yaitu transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas. Berikutnya yaitu ada akuntansi perbankan syariah. Berdasarkan PSAK 59, akuntansi perbankan syariah yang telah disahkan pada tahun 2009 mengatur perlakuan akuntansi atau pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah, termasuk prinsip mudarobah, musyarakah, dan murabahah, salam, istisna, dan ijarah, serta penyisihan kerugian aset. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK Standar Keuangan Syariah per Januari 2018 yaitu yang pertama, kerangka dasar penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan syariah. Yang kedua, PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah. Yang ketiga, PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah Revisi 2016. Dan yang terakhir yaitu PSAK 102 Akuntansi Murabahah Amandemen 2016. Perbedaan antara PSAK 59 dengan PSAK terbaru adalah pemberlakuan bukan hanya diajukan untuk entitas bank syariah saja, tetapi juga untuk entitas syariah dan konvensional. Isi dari PSAK ini bukan merupakan perubahan dari PSAK 59, tetapi berupa penjelasan penambahan secara lebih detail. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.